Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Rizky Munaja, Prodi PJKR dari kelas 1B, ingin mempresentasikan bab 3 tentang sistem energi latihan. Sistem energi latihan. Pengertian dan jenis energi. Menurut Nawawi 2008, energi adalah kemampuan atau kapasitas untuk melakukan kerja. Kerja merupakan hasil perkalian antara tenaga, force, dan jarak, distance. Jenis energi dalam tubuh ada beberapa macam, yaitu energi panas, otot, potensial, dan gerak. Dalam proses selanjutnya, bisa mengalami proses transformasi energi, misalnya energi kimia dapat diubah menjadi energi mekanik yang akan menghasilkan gerak. Energi nuklir dapat menyebabkan munculnya energi listrik dan lain sebagainya. Pembentukan energi dalam tubuh. Energi diambil dari pemecahan bahan kimia di dalam otot, yaitu ATP, adenosin triphosphate. Bahan makanan yang dimakan tidak secara langsung dapat untuk digunakan sebagai energi. Lebih ditekankan lagi bahwa sebenarnya energi pada pemecahan bahan makanan tidak dapat langsung digunakan, tetapi energi pada bahan makanan tersebut harus diubah menjadi kimia yang berbentuk ATP. Di dalam tubuh, ATP dipecah menjadi ADP, adenosin diphosphate, dan PI, phosphate inorganik. Putusnya ikatan fosfat berenergi tinggi tersebut menghasilkan energi sebesar 8-12 kcal, Wilmore 1994. Energi inilah yang akan digunakan untuk kerja semua sel dalam tubuh kita untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Energi anaerobik. Energi anaerobik adalah proses pembentukan kembali ATP untuk menghasilkan energi tanpa menggunakan oksigen di dalam sel. Pembentukan energi secara anaerobik terjadi di sitoplasma. Aerobik ATP dihasilkan dengan dua sistem, yaitu sistem ATP PC dan glikolisis anaerobik atau sistem asam laktat. Sistem energi dalam tubuh. 1. ATP PC Phosphagen System. Sistem ATP PC disebut juga sebagai aerobic alektik karena prosesnya tanpa menghasilkan asam laktat. ATP dipecah menjadi ADP plus PI dan menghasilkan energi. Energi ini digunakan untuk melakukan aktivitas. Sistem energi ATP-PC merupakan sistem penyediaan energi yang paling cepat dan banyak digunakan pada cabang olahraga yang memerlukan kecepatan. 2. Sistem glikolisis anaerobik. Glikolisis anaerobik adalah pemecahan glukosa tanpa menggunakan oksigen. Glikolisis anaerobik tersebut disebut juga sebagai sistem asam laktat karena dari proses pemecahan glukosa tersebut akan menghasilkan asam laktat. Siklus Cori. Asam laktat merupakan limbah metabolisme yang menyebabkan kelelahan, namun di satu sisi asam laktat bisa menjadi salah satu sumber energi cadangan yang dapat dipergunakan kembali setelah melalui serangkaian proses kimia. Untuk prosesnya dilakukan dengan proses siklus Cori. Proses pengangkutan asam laktat dari otot ke hati lalu kemudian dikonversikan menjadi asam pirufat, kemudian menjadi glukosa, kemudian dikirim ke sel yang membutuhkan disebut dengan siklus Cori. Mekanisme
siklus Cori sebagai gambar tersebut. Energi aerobik. Aerobik adalah proses metabolisme energi dengan menggunakan oksigen. Sistem aerobik ini utamanya menggunakan glukosa yang merupakan pemecahan karbohidrat sebagai sumber utama. Namun apabila glukosa tubuh sudah habis, maka akan digunakan lemak sebagai sumber pembentukan ATP. Proses secara aerobik merupakan serangkaian proses yang panjang dan kompleks, sehingga bisa dikatakan lebih rumit dari sistem anaerobik karena sistem ini melibatkan oksigen juga melibatkan bahan-bahan kimia lainnya. Selanjutnya, predominan sistem energi dalam olahraga. Istilah predominan sistem energi ini dipakai sehubungan dengan pemakaian energi selama olahraga atau latihan. Fox 1993 menjelaskan dalam beberapa cabang olahraga, energi anaerobik dan aerobik sama-sama digunakan untuk pembentukan ATP. Pemahaman sistem energi predominan pada cabang olahraga sangat penting untuk menentukan secara tepat bentuk latihan yang sesuai agar dapat meningkatkan prestasi atlet. Fox DKK 1988. Rangkuman. 1. Untuk dapat bergerak, tubuh memerlukan energi. Yang kedua, ATP dapat dibentuk lagi dengan dua mekanisme, yaitu tanpa menggunakan oksigen atau anaerobik dan menggunakan oksigen atau aerobik. Yang ketiga, predominan energi adalah penggambaran sistem energi yang dominan untuk digunakan. Yang keempat, energi diambil dari pemecahan bahan kimia di dalam sel, yaitu ATP, adenosine triphosphate. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah tutur kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.